Penanganan epidemi di Beijing tidak seperti biasa. Kode hijau ditemukan secara tak terduga di sebagian China. Wabah pneumonia dan penyakit pernapasan lainnya yang tidak diketahui penyebabnya baru-baru ini di China telah menarik perhatian internasional. Pihak berwenang Partai Komunis China, PKC, menanggapi Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dengan menyatakan bahwa tidak ada patogen baru yang teridentifikasi. Namun, para ahli berpendapat bahwa tindakan Beijing untuk menangani epidemi ini tidak seperti biasa dan mungkin mencerminkan skenario menyembunyikan wabah virus corona pada tahun-tahun sebelumnya. Netizen daratan secara tak terduga menemukan bahwa kode hijau, yang telah offline selama hampir setahun di berbagai tempat, telah muncul kembali di kota-kota tertentu. Menurut Voice of America, VOA, Maria van Kerkhoff, Kepala Departemen Epidemiologi WHO, menyebutkan dalam sebuah wawancara dengan media medis pada tanggal 24 November bahwa WHO telah menvalidasi silang data China dengan menggunakan metode yang berbeda. Van Kerkhoff percaya bahwa perluasan kesenjangan imunitas dan metode pengujian baru dapat menangkap kejadian patogen tersebut di seluruh China, namun hal ini tidak selalu menunjukkan adanya patogen baru. Beberapa profesional medis setuju dengan konsep kesenjangan imunitas dan utang imunitas, yang menyatakan bahwa wabah penyakit menular yang terjadi saat ini di China mungkin merupakan gelombang pembalasan yang disebabkan oleh penurunan imunitas masyarakat akibat tindakan pembatasan yang dilakukan PKC selama 3 tahun epidemi. Namun, beberapa pakar kesehatan masyarakat menyatakan kehati-hatian, mengingat situasi yang tidak normal di China dan mencurigai bahwa pihak berwenang mungkin menyembunyikan situasi tersebut, serupa dengan beberapa tahun yang lalu. Ahli epidemiologi dan kesehatan masyarakat terkenal berkebangsaan China Amerika, Eric Fegelding menyatakan di platform media sosial Max, "Saya telah mendengar dari banyak orang dalam, yang memberitahu saya bahwa otoritas pemerintah menginstruksikan dokter-dokter China untuk tidak melaporkan angka apapun, tidak melakukan tes pada pasien, dan tidak melaporkan hasil tes apapun." Ini kedengarannya sangat familiar. Seorang ahli biologi molekuler di Broad Institute dan penulis Viral, The Search for the Origin of COVID-19, Alina Chan mengatakan kepada Voice of America, "Sejak pandemi COVID-19, ketika kita mendengar berita tentang wabah yang tidak dapat dijelaskan dimanapun di dunia, banyak orang menjadi waspada, stres, dan kecurigaannya meningkat. Hal ini menunjukkan rendahnya tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dalam menyampaikan informasi penting dan rendahnya kepercayaan terhadap organisasi kesehatan dalam memperoleh data dengan cepat." Chan menyarankan agar fokus pemerintah AS adalah mengumpulkan dan menganalisis sampel sebanyak mungkin, seperti sampel dari wisatawan yang kembali dari daerah yang terkena dampak atau dikumpulkan dari pesawat terbang. Ia berkata, "Jika upaya tersebut belum dimulai, sayangnya kita belum belajar banyak dari pandemi COVID-19. Profesor Anis Sparrow, seorang profesor di The Icahn School of Medicine di Mount Sinai di New York, menyuarakan keprihatinannya dalam artikel tanggal 28 November di Foreign Policy. Ia menyoroti potensi bahaya kombinasi COVID-19 dan pneumonia yang disebabkan oleh pneumonia mycoplasma. Sebuah studi pada tahun 2020 menunjukkan peningkatan signifikan dalam angka kematian pada orang dewasa yang dirawat di rumah sakit karena COVID-19 ketika terinfeksi secara bersamaan dengan pneumonia mycoplasma. Kekhawatiran utama Sparrow adalah bahwa Partai Komunis China mungkin memupuk strain bakteri umum yang resistan terhadap obat dan berpotensi mematikan. Satu fakta yang diremehkan oleh Beijing adalah bahwa di China, pneumonia mycoplasma telah bermutasi menjadi strain yang resisten terhadap antibiotik makrolida, satu-satunya kategori antibiotik yang aman untuk anak di bawah 8 tahun. Patut dicatat bahwa di China, pneumonia mycoplasma menunjukkan resistensi terhadap antibiotik makrolida azitromisin sekitar 90%. Artikel tersebut menunjukkan bahwa saat ini, tidak ada vaksin untuk pneumonia mycoplasma, dan tampaknya tidak masuk akal jika tidak ada laporan kematian akibat pneumonia mycoplasma pada anak-anak atau orang dewasa. Namun, China belum merilis data apapun mengenai angka kematian atau komplikasi, seperti meningitis dan komplikasi luar paru lainnya. Artikel tersebut menyatakan bahwa para dokter China kini sekali lagi dibungkam, tidak ada komunikasi dengan rekan-rekan mereka di luar negeri, yang menunjukkan bahwa China, Partai Komunis China, mungkin terlibat dalam upaya menutup-nutupi hal-hal lain yang berpotensi membahayakan. Khususnya, ketika epidemi China menarik perhatian internasional, netizen daratan mengungkapkan secara online pada hari ini, tanggal 1 Desember bahwa kode kesehatan Tianfu di Sichuan dan kode Yukong di Guangdong keduanya menunjukkan kode hijau. Gambar yang disediakan oleh netizen menunjukkan pembaruan waktu nyata sekitar pukul 17 pada tanggal 1 Desember. Yang dimaksud dengan kode hijau, adalah kode status kesehatan digital atau elektronik yang sering digunakan dalam rangka pemantauan kesehatan pada masa pandemi atau epidemi. Dalam banyak kasus, terutama selama pandemi COVID-19, kode hijau diberikan kepada individu yang memenuhi kriteria kesehatan tertentu, yang menunjukkan bahwa mereka dianggap sehat dan memiliki risiko lebih rendah untuk menyebarkan penyakit menular. Sesuai laporan,
Pada tanggal 16 Februari tahun 2023, pengumuman resmi penghentian Yukong Code menyatakan bahwa untuk layanan offline, mereka akan menghancurkan semua data terkait layanan sesuai dengan undang-undang dan peraturan terkait untuk memastikan keamanan informasi pribadi secara efektif. Reporter tersebut kemudian menghubungi Komisi Kesehatan Kota Guangzhou dan hotline wali kota sebagai warga negara untuk menanyakan hal-hal terkait. Staf Komisi Kesehatan menyatakan bahwa masalah ini di luar yurisdiksi mereka, sedangkan staf hotline wali kota menyebutkan bahwa ketika mereka memeriksa, mereka juga dapat melihat kode hijau dan menanyakan apakah hal itu berdampak pada kehidupan dan perjalanan mereka. Setelah reporter menjawab tidak ada dampaknya, staf mengatakan epidemi telah berlalu dan tidak ada yang salah. Saat ini, belum jelas apakah kemunculan kembali kode hijau tersebut merupakan kesalahan atau merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak berwenang.